Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Duh, kakak-kakak yang lain kok belum datang ya? Kemana ya mereka ya?
Kenapa sih aku telepon? Kok gak ngangkat? Apa aku salah hari ya? Ini hari Minggu atau hari Senin sih? Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Kak Daud, maaf ya kita lupa. Ternyata Kak Daud beberapa waktu yang lalu berulang tahun. Kita doakan kiranya Tuhan memberkati Kak Daud dengan panjang umur. Amin. Iya, selamat ulang tahun ya Kak Daud. Selamat ulang tahun Kak Daud, sehat selalu ya Kak. Wah, terima kasih banyak ya Kak. Wah, terima kasih banyak ya Kak buat doa dan harapannya dan juga untuk kuenya. Wah, puji Tuhan. Udah ada adik-adik tuh. Yuk, sekarang kita mau sapa adik-adik dulu. Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Puji Tuhan, kakak-kakak gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali dan menyapa adik-adik yang di rumah. Dan kita akan bersama-sama beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Siap, Kak. Nah, karena kita semua ini sudah merasakan kebaikan Tuhan, gimana kalau kita mau jargon dulu supaya lebih semangat? Nah, kakak mau ajak kita semua jargon tepuk Yesus. Tahu kan? Nanti diakhiri dengan kata-kata Yesus baik gitu ya. Oke, kita coba Kak. ya. Kakak-kakak yang di sini akan kasih contoh gerakannya. 1, 2, 3, tepuk Yesus. Y, E, S, U, S. Yesus baik. Lebih semangat lagi. Tepuk Yesus. Y, E, S, U, S. Yesus baik. Boleh tepuk tangan semuanya. Wah, puji Tuhan kita semua sudah semangat. Pasti adik-adik yang di rumah juga lebih semangat. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah Sunday Funday kita. Akan ada salah satu adik sekolah minggu kita yang akan memimpin kita di dalam doa pagi hari ini. Shalom, selamat pagi teman-teman Sunday Funday. Selamat pagi kakak-kakak dan guru-guru sekolah minggu. Pagi ini kita akan memulai ibadah Sunday Funday kita. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami akan ibadah sekolah minggu Sunday Funday. Kiranya Tuhan hadir dan memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus, kami akan memuji Engkau dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga berkati kakak-kakak yang akan memimpin kami dalam ibadah Sunday Funday. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke adik-adik, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dalam Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Tur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Amin. Kakak-kakak, di tengah situasi pandemi seperti ini, kita bersyukur ya Kak, Tuhan memberikan kita semuanya anugerah kesehatan. Betul Kak, melalui kejadian ini kita menyadari bahwa kesehatan adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Melalui pandemi ini, kita belajar bersama bagaimana pentingnya kita menjaga kesehatan dengan melakukan protokol kesehatan. Kakak-kakak di sini sudah divaksin belum? Puji Tuhan, kita semua sudah divaksin. Dan ada adik-adik sekolah minggu kita yang sudah berusia 12 tahun ke atas juga pasti sudah divaksin kan ya? Ayo adik-adik, nggak boleh takut ya, supaya kita punya daya tahan tubuh yang bagus untuk melawan virus corona ini. Iya Kak Cindy, kakak-kakak pernah gak mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan? Aku pernah Kak. Wah, kayaknya tepat 1 tahun yang lalu nih. Ingat gak Kak apa yang aku alami? Iya Kak Cindy, aku jadi teringat waktu itu Kak Cindy terganggu pendengarannya itu ya, kalau nggak salah. Itu gimana sih Kak ceritanya? Iya betul Kak Daud. Iya adik-adik. Jadi tepat 1 tahun yang lalu, bulan November juga, aku ingat. Waktu itu tiba-tiba Kak Cindy bangun tidur dan Kak Cindy nggak bisa dengar apa-apa. Salah satu telinga Kak Cindy sama sekali nggak bisa mendengar. Akhirnya Kak Cindy pergi ke dokter. Dan oleh dokter, Kak Cindy dinyatakan telinga sebelah kanannya tuli. Wah, aku sedih banget Kak, aku nangis sama Tuhan. Aku berdoa sama Tuhan, aku minta kesembuhan, aku minta mujizat. Karena dokter bilang bahwa hanya mujizat yang bisa mengembalikan pendengaran Kak Cindy. Dan Kak Cindy terus berdoa. Selain berdoa, Kak Cindy juga minum obat, Kak Cindy juga ke dokter demi dokter, disuruh berdoa sama dokternya karena hanya mujizat yang bisa sembuhkan. Dan setelah 1 bulan Kak Cindy menjalani pengobatan, luar biasa Kak. Tuhan kasih mujizat. Dari telinga Kak Cindy yang tuli, ternyata Tuhan memulihkan. Karena Kak Cindy ingat, Kak Cindy berdoa supaya Kak Cindy disembuhkan. Karena Kak Cindy masih pingin bisa mendengar puji-pujian. Karena Kak Cindy masih pengen bisa berdiri di sini temani adik-adik Sunday Fun Day. Dan ternyata luar biasa, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus kasih mujizat kesembuhan loh buat Kak Cindy. Wah, aku sungguh terharu Kak, aku sampai merinding denger ceritanya Kak Cindy. Luar biasa ya, mujizat Tuhan buat kehidupan Kak Cindy. Aku ikut seneng loh Kak ngerasainnya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama dari kisah tokoh Alkitab yang juga mengalami anugerah dari Tuhan, yaitu mujizat kesembuhan. Namanya adalah Raja Hizkia. Hizkia menjadi raja ke-13 atas kerajaan Yehuda. Raja Hizkia, anak Raja Ahaz, dinobatkan sebagai raja atas Yehuda saat ia berusia 25 tahun. Kemudian ia menjadi raja selama 29 tahun. Hizkia adalah seorang raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sebagaimana Daud, bapa leluhurnya. Hatinya berpaut pada Tuhan, tidak menyimpang, berpegang pada segala yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan menyertai dan memberinya kemenangan dalam beberapa peperangan yang dipimpinnya.
Hizkia melakukan pembaruan kerohanian di Bait Suci Yerusalem dan membawa bangsa Yehuda bertobat kembali kepada Tuhan. Efesus 2 ayat 21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi, tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Terima kasih semua. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terima kasih. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Adik-adik, suatu hari Raja Hizkia ini dilanda penyakit yang sangat parah sehingga membuat ia menderita dan hampir mati. Kabar sakitnya Raja Hizkia ternyata sudah menyebar ke seluruh penghuni istana. Para menteri, pejabat tinggi, prajurit, hingga dayang-dayang membicarakannya.
Kesehatan Raja Hizkia yang semakin menurun membuat seluruh suasana istana raja di Yerusalem terlihat suram. Seluruh penghuni istana merasakan kesedihan itu. Bagi mereka dan seluruh rakyat, Raja Hizkia adalah raja yang baik dan selalu memperhatikan rakyatnya. Raja Hizkia juga seorang yang takut akan Tuhan. Mereka semua takut kehilangan Raja Hizkia. Kemudian datanglah Nabi Yesaya membawa firman bagi Hizkia. Hari-harimu sudah semakin dekat. Sampaikanlah pesan-pesan terakhirmu kepada seluruh keluarga dan rakyatmu, karena engkau akan segera mati. Raja Hizkia sangat sedih. Ia memalingkan muka dan tubuhnya ke tembok istana. Dalam kesedihan yang sangat mendalam, Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah akan aku. Selama hidup, aku telah berlaku setia dan aku telah melakukan hal yang baik di hadapan-Mu. Aku berharap akan kasih setiamu di dalam hidupku. Raja Hizkia terus berdoa dalam kesedihan dan tangisnya hingga tidak melihat dan mendengar bahwa Nabi Yesaya sudah pergi meninggalkannya sendirian. Setelah selesai melakukan tugasnya menyampaikan firman Tuhan untuk Raja Hizkia, Nabi Yesaya pun pergi. Adik-adik, Tuhan ternyata mendengarkan doa-doa Raja Hizkia. Nabi Yesaya masih ada di pelataran istana. Tuhan pun nyuruh Nabi Yesaya kembali menemui Raja Hizkia dan berkata kepadanya, "Dengarkanlah firman Tuhan, Allah Daud dan leluhurmu. Tuhan telah mendengar doa dan tangismu. Tuhan akan menyembuhkan engkau. Tuhan akan memperpanjang usiamu 15 tahun lagi. Tuhan akan membebaskan kerajaanmu dari ancaman Raja Asyur. Tuhan akan menjaga kota ini dari serangan musuh, dan Tuhan melakukan semua ini mengingat kasih-Nya kepada Daud leluhurmu." Raja terdiam, ia tidak menyangka bahwa Tuhan mendengar doanya. Raja Hizkia sangat bergembira karena Tuhan memberikan kesempatan lagi kepadanya untuk hidup dan memerintah kerajaan Yehuda. Apakah adik-adik juga seperti Raja Hizkia? Mempergunakan hidup yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya? Ayo, selagi Tuhan memberikan nafas hidup, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebab hidup ini adalah anugerah Tuhan.
Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, Ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu, Hizkia telah berkata kepada Yesaya, Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak? Luar biasa ya, kisah dari Raja Hizkia yang diberikan anugerah mujizat kesembuhan dari Tuhan. Nah, hari ini ada juga Kak kesaksian dari kakak guru sekolah minggu kita yang akan bersaksi tentang anugerah Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Puji Tuhan, Kak Sony bersyukur pagi hari ini bisa kembali bersaksi di hadapan adik-adik tentang apa yang Kak Sony alami dan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Kak Sony. Masih ingat kan beberapa waktu yang lalu Kak Sony sudah kesaksian di mana bulan April Kak Sony sakit, sempat tidak bisa jalan hampir 1 bulan, dirawat di rumah sakit juga. Kak Sony bersyukur setelah 1 bulan Kak Sony bisa jalan.
Tapi Kak Sony masih merasakan sakit di belakang, di tulang punggung sama di kaki. Masuk di bulan-bulan berikutnya Kak Sony malah merasakan tadinya kaki kiri, kenapa ini sekarang kaki kanan ikut sakit. Kak Sony periksain lagi. Kak Sony berdoa, Tuhan minta kesembuhan dari Tuhan, buat Tuhan kerjakan mujizat. Kak Sony pengennya itu, kalau Tuhan kerjakan mujizat kan kita inginnya seketika itu juga kita sembuh total, kita bisa beraktivitas lagi. Ternyata yang Kak Sony alamin, Kak Sony sampai berbulan-bulan Kak Sony masih merasakan sakit. Apakah Tuhan tidak melakukan mujizatnya? Kak Sony tadinya berpikir seperti itu. Tapi Kak Sony mulai menghibur diri ya, oh ya bersyukurlah masih bisa jalan, masih kembali bisa berjalan meskipun tidak bisa beraktivitas yang berat. Tapi pada bulan yang masuk bulan yang ke-6, Tuhan izinkan untuk Kak Sony dirujuk ke Malang, diperiksa di Rumah Sakit Saiful Anwar di Malang. Kak Sony percaya bahwa ini adalah rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Tuhan ingin tunjukin sesuatu sama Kak Sony. Kak Sony di Malang dites pakai alat namanya EMG. Itu alat buat ngukur fungsi syaraf dan otot. Kak Sony yang diperiksa di kaki kanan kiri. Dan setelah hasilnya keluar, ternyata hasilnya buruk. Hasilnya buruk. Kenapa buruk? Karena bukan cuma nilainya di bawah standar, tapi bahkan di kaki kanan kiri di syaraf belakang ternyata nilainya 0, sama sekali tidak berfungsi. Di yang depan, saraf depan sama saraf tepi, nilainya di bawah semua, jauh di bawah standarnya. Misal 7 nilainya cuma 2, 3. Kak Sony bawain hasil itu ke dokter baca. Yang mengherankan adalah Kak Sony berjalan normal. Perawat-perawat juga bilang, kok Bapak jalannya biasa ya? Bapak jalannya gagah gitu. Coba Pak berdiri pakai satu kaki, bisa. Coba berdiri pakai kaki yang satunya, bisa. Berjalan jinjit, bisa. Berjalan pakai, bisa semua. Dan ndak goyang, ndak. Biasanya kalau orang dengan nilai hasil pemeriksaan seperti itu biasanya jalannya sudah goyang, gemeteran. Tapi Kak Sony enggak, Kak Sony jalan normal. Kesimpulan dari dokter adalah ada penyempitan syaraf di tulang belakang. Itu kesimpulan dokter. Tapi Tuhan buka mata rohani Kak Sony. Kesimpulan Kak Sony justru bukan itu. Tapi kesimpulan Kak Sony adalah berarti aku bisa jalan normal. Itu mujizat Tuhan. Meskipun belum 100% Kak Sony sembuh karena masih ada penyempitan syaraf di belakang, tapi Kak Sony bersyukur bahwa ternyata Tuhan mengerjakan mujizatnya di dalam kehidupan Kak Sony yang sebelumnya Kak Sony tidak menyadarinya. Nah, adik-adik, Tuhan mengerjakan mujizat. Kadang Tuhan mengerjakannya langsung, sembuh total langsung. Tapi ada kalanya Tuhan berproses dengan kehidupan kita. Tuhan tunjukin sesuatu, ini loh, aku mengerjakan sesuatu. Meskipun belum sembuh total, tapi kita diajar untuk selalu bersyukur bahwa Tuhan senantiasa mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Oke? Kak Sony mengajak kita semua untuk selalu bersyukur. Kita bisa berjalan, kita bisa bernafas, kita bisa menikmati kehidupan ini. Itu mujizat Tuhan. Itu mujizat Tuhan yang mungkin kita nggak menyadari sehingga kita kurang bersyukur. Tapi Kak Sony mengajak kita semua untuk mari kita pagi hari ini kita bersyukur
apapun yang terjadi sama kehidupan kita, Tuhan sedang mengerjakan mujizatnya di dalam kehidupan kita masing-masing. Oke, sekian dari Kak Sony. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap sehat semuanya, semangat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih Kak Sony, kesaksian yang sungguh luar biasa. Kami doakan kiranya Tuhan Yesus terus memberikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Adik-adik, kehidupan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan harus disyukuri dengan cara-cara yang baik. Adik-adik, bersyukurlah kepada Tuhan karena kesehatan yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Kalau mungkin ada adik-adik yang sedang mengalami sakit atau ada keluarga yang sakit, adik-adik harus berdoa. Hari ini kita belajar dari kesaksian Kak Cindy, Kak Sony, dan pelajaran firman Tuhan hari ini dari Raja Hizkia. Ayo berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan memberikan anugerah, kekuatan, dan juga kesehatan. Setiap kali kita merayakan ulang tahun seperti Kak Daud yang tadi, ayo kita harus semakin mengingat kebaikan Tuhan dan anugerahnya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dan juga yang terpenting, ayo selagi Tuhan memberikan nafas hidup, berikan yang terbaik pada Tuhan, sebab hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Sekarang waktunya ingat-ingat ting. Yang pertama, selagi Tuhan memberikan nafas hidup, berikan yang terbaik kepada Tuhan, sebab hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Yang kedua, ketika kita sakit, jangan lupa untuk berdoa dan memohon kesembuhan dari Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan akan memberikan jawaban dari doa-doa kita. Yang ketiga,
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percayalah, Tuhan berkuasa melakukan mukjizat bagi kehidupan kita. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini ada di Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Sekarang waktunya kita untuk beraktivitas. Yuk langsung aja yuk kita simak video aktivitas minggu ini. Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Ketemu lagi nih di aktivitas Sunday Fun Day. Di minggu ini kira-kira kita mau bikin aktivitas apa ya adik-adik? Langsung aja yuk kita siapin alat dan bahannya. Yang pertama, adik-adik perlu siapkan kertas buffalo, bebas mau warna apapun, dan di sini kakak potong kertas buffalonya menjadi ukuran 18 x 20 cm. Kemudian kakak ambil kertas lipat, di sini ada ukuran 10 x 10. Kemudian ada pewarna, ada alat tulis, dan terakhir ada lem. Oke, sudah siap semua alat dan bahannya? Kalau sudah siap, langsung aja yuk kita buat aktivitasnya. Oke, yang pertama, adik-adik ambil kertas buffalo yang udah adik siapin, kemudian dilipat menjadi 2 bagian. Seperti ini, dan kemudian di bagian atas atau di bagian sampulnya itu adik-adik kita mau hias dengan nuansa ulang tahun adik-adik. Jadi adik-adik bisa gambar lilin, bisa gambar kue tar, atau mungkin adik-adik bisa gambar balon beraneka warna. Terserah adik-adik, bisa dihias sekreatif mungkin dari adik-adik. Dan jangan lupa untuk dituliskan judul aktivitas kita di minggu ini, yaitu For Me in My Birthday. Setelah selesai digambar, kira-kira seperti ini adik-adik sketsanya. Nah, kalau sudah selesai, adik-adik bisa mewarnanya menggunakan pewarna yang sudah adik siapkan. Adik-adik bisa sisihkan dulu, jadi nanti mungkin bisa diwarna nanti. Nah, langkah selanjutnya yang kedua adalah kita mau ambil kertas lipatnya sebanyak 4-6 lembar. Dan kita mau tulis dulu adik-adik, di dalam kertas lipatnya kita mau tulis harapan apa sih yang adik-adik inginkan di ulang tahun adik-adik mendatang. Jadi adik-adik bisa tulis harapan-harapan adik-adik untuk ulang tahun adik-adik mendatang. Oke, adik-adik bisa tulis, bisa menggunakan pewarna yang udah adik-adik siapin. Dan di sini kakak kasih contoh, semoga di ulang tahunku kali ini aku semakin dewasa di dalam Tuhan, makin rajin baca firman dan berdoa. Kemudian, kalau kita sudah tuliskan semua harapan kita di semua kertas lipat, kita mau melipatnya menjadi seperti amplop kecil teman-teman. Nah, kita lipat dulu menjadi 2 bagian ke arah segitiga, jadi ke arah diagonalnya kita mau lipat, seperti yang kakak contohkan ini. Kemudian, ujung runcingnya itu kita mau lipat ke arah tengah adik-adik. Oke, selanjutnya kita lipat lagi jadi seperti ini. Kemudian sisi kiri dan sisi kanannya kita mau lipat. Oke, seperti ini. Sisi satunya juga, jadi adik-adik bisa membaginya menjadi 3 bagian dengan bagian yang sama. Kemudian kalau sudah seperti ini, di ujung yang runcing yang luar itu kita mau lipat pas di tengahnya. Seperti yang kakak contohkan ini, kita mau lipat di arah tengahnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita mau buka lipatan yang kecil itu seperti yang kakak contohkan ini adik-adik. Nah, langsung kita buka dan kita lipat. Oke,
Oke, jadi kayak semacam kunci untuk amplopnya. Kemudian bagian atasnya tinggal kita lipat aja adik-adik. Kemudian ujungnya itu kita masukkan ke dalam kunciannya tadi. Udah jadi satu amplop. Nah, kita mau lipat semua amplopnya menjadi seperti yang udah kakak contohin. Nah, di sini kakak mau contohkan satu lagi. Kita mau tulis dulu harapan yang kakak harapkan di ulang tahun kakak mendatang. Yaitu aku mau semakin taat kepada orang tuaku. Terus kita lipat lagi kertas lipatnya seperti yang kakak contohkan tadi adik-adik. Kemudian ketika semua kertas lipatnya sudah dilipat menjadi amplop kecil, langkah selanjutnya adalah kita mau menghias. Kita mau menghias dulu yang kertas buffalo yang udah kita hias tadi. Adik-adik bisa mewarnainya sesuai dengan kreativitas adik-adik, dan jadilah seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kakak juga udah siapin. Di sini kakak siapin 5 amplop kecil dengan berbagai macam warna yang sudah kakak tulis di dalamnya harapan-harapan kakak untuk ulang tahun kakak mendatang. Nah, kemudian kalau sudah selesai kita mau tempel semua amplopnya. Adik-adik bisa tempel menggunakan lem. Nah, seperti ini hasilnya ketika sudah ditempel, dan adik-adik bisa menghiasnya lagi di bagian dalamnya supaya lebih ceria, tetap dengan nuansa ulang tahun. Di situ adik-adik bisa menghiasnya dengan berbagai macam gambar, terserah adik-adik, sekreativitas adik-adik. Dan ini dia hasil aktivitas kita di minggu ini. Jadi ketika adik-adik buka, adik-adik bisa membaca semua harapan yang sudah adik-adik tulis di ulang tahun adik-adik mendatang ketika adik-adik ulang tahun. Oke, dan semoga aktivitas ini bisa jadi berkat buat kita semua untuk terus mengingat bahwa banyak anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita hari demi hari, waktu demi waktu, dan tahun demi tahun. Oke adik-adik, sampai jumpa di aktivitas minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, gimana aktivitasnya? Penasaran mau langsung mengerjakan aktivitasnya? Yuk, nanti setelah ibadah sudah selesai, adik-adik langsung ambil peralatannya, dikerjakan. Dan jangan lupa hasilnya difoto dan dikirimkan ke Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu masing-masing. Kakak juga mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang terus semangat untuk mengerjakan tugas dan juga menghafalkan ayat hafalannya. Dan pengumuman untuk minggu ini, jangan lupa menghafalkan ayat hafalan ya. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu mendengarkan renungan firman Tuhan yang linknya sudah dibagikan setiap hari oleh Bapak dan Ibu Guru Sekolah Minggu. Lalu, minggu depan kita jumpa lagi di Sunday Funday jam 8.15 di channel YouTube Elohim Ministry. Dan yang terakhir untuk Papa Mama, jangan lupa untuk beribadah onsite di gedung gereja GPDI Elohim Batu setiap hari Minggu jam 6 pagi. Oke adik-adik, kita akan tutup Sunday Funday kita dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, yang telah mengingatkan kami Tuhan betapa luar biasanya anugerah yang Kau beri Tuhan buat setiap kami, bahwa hari demi hari, waktu demi waktu ya Bapak, itu semua kami jalani dengan anugerah-Mu Tuhan, anugerah kekuatan, anugerah kesehatan Tuhan yang daripada-Mu,
melimpah Tuhan buat setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami. Ya Bapa, dan di pagi hari ini kami mau melaksanakan setiap aktivitas kami. Kiranya Kau juga tetap melindungi kami dan menyertai kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dan apapun yang kami perbuat Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Pimpin hidup kami Tuhan untuk kami bisa mengerjakan apapun demi memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah kami semakin hari semakin serupa dengan gambar dan rupa-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, Kau juga berkati orang tua kami, jagai dimanapun mereka berada dan berkati apapun yang mereka kerjakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di Sunday Funday minggu depan. Everyday sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.